Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang saya cintai, saya hormati. Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita berdoa selalu, semoga keluarga kita, guru-guru kita, tangga, kerabat kita, semua dalam lindungan ilahi, ya. Yang penting kita tetap happy, tetap ya tersenyum, ya. Harus tersenyum untuk meningkatkan imun, ya. Istirahat yang banyak, jangan tidur terlalu malam, ya. Apalagi kalian itu masih anak-anak, usahakan jam 9 sudah tidur, sehingga nanti bisa bangun pagi, sholat subuh. Oke anak-anak, pertama Bapak kenalkan diri, yang mungkin Bapak sudah muncul pertama kali di depan kalian itu pada waktu pra-MPLS, ya, pada hari Sabtu kemarin. Nah, hari ini Bapak muncul lagi. Kan nama saya adalah Eko Purnomo, guru seni budaya yang akan mengajar di kelas 7 sebagian dan kelas 9. Nah, nanti di antara kalian akan bertemu dengan Bapak. Oke ya, kita tunggu aja apakah nanti daring maupun luring. Kita tunggu aja modelnya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, kelihatannya masih daring ya. Oke. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang OSIS ya, SMP 2 Batu. Kebetulan Bapak adalah pembina kesiswaan dari SMP 2 Batu. Ada 5 orang yang sebagai pembina kesiswaan. Yang pertama sebagai koordinator, itu Bapak Ulang Widodo. Kemudian dibantu oleh Bu Dita, Wisiwi Arum, kemudian Pak Wahid Dedi, kemudian sekarang ditambah lagi, yaitu Ibu Frisa, kemudian Bapak Wira. Akan lebih jelasnya, Bapak akan bagi sesinya ya. Kita baca sama-sama. Yang ini ya, paling oh yang ini ya, betul. Oke, nah. Ya. Struktur, fungsi, dan tugas pengurus OSIS. Ini Bapak akan banyak bicara tentang apa ya, pengurus OSIS, tapi sebelumnya Bapak akan bicara tentang anggota OSIS dulu ya. Semua siswa yang sudah masuk di SMP 2 merupakan anggota OSIS. Dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dari 30 kelas di SMP 2. Nah, OSIS adalah organisasi siswa dan sekolah, merupakan wadah satu-satunya yang resmi di SMP, di sekolah. Tidak ada wadah yang lain. Misalnya wadah apa ya, wadah geng apa, nggak ada. Yang ada hanya OSIS. Kalau misalnya ada, itu sifatnya eskul. Eskul ya, misalnya eskul tentang akademik, oh anak IPA, kelompok anak IPS, kelompok anak-anak matematika, oh kelompok anak olahraga futsal, misalnya. Jadi kelompok-kelompok yang ada di eskul. Tapi semuanya itu nanti dibawa oleh kesiswaan. Nah, sekarang buat jelaskan, OSIS itu apa sih? Organisasi. Nah, organisasi itu apa sih?
kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan. Yang namanya organ itu terdiri beberapa bagian ya. Yang semua bagian itu bekerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan kalian ya, bukan tujuan Bapak, tujuan kalian. Tujuan kalian kan banyak sekali. Nah, nanti tujuan yang banyak sekali itu akan dirumuskan oleh pengurus OSIS. Pesertanya adalah semua siswa di dalam sekolah tersebut. Jadi kalau OSIS SMP 2, pesertanya adalah anak-anak siswa SMP 2. Bukan semua yang lain. Jadi yang lain ya ikut sekolah yang lain ya. Dan OSIS berada di antara kalian. Di antara siswa. Dan berada di sekolah tempat menyelenggarakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi, OSIS itu hanya ada di sekolah, bukan di yang lain, bukan di kampung, nggak ada. Sisir ada OSIS sisir, nggak ada. Yang ada adalah OSIS SMP 2, OSIS SMP 1, OSIS SMP 3, gitu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa kasusnya wadah organisasi yang sah di sekolah. Nah, karena OSIS itu dua kesiswaan, bahwa kesiswaan, maka ada 3 hal yang dibina. Yang pertama adalah organisasi, yaitu pengurus OSIS sendiri itu, ya kan? Kemudian ada LDKS, latihan kepemimpinan siswa bagi pengurus OSIS yang terpilih. Dan ada kegiatan ekskul. Nah, ini yang Bapak di bahwa nanti ada kelompok-kelompok kecil, itu hanya kelompok-kelompok ekskul. Dan kelompok ekskul itu di bawah kesiswaan. Ya. Nah, sekarang tujuan adanya OSIS itu apa sih? Nah, ini banyak sekali. Salah satunya adalah menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa. Jadi di antara semua siswa kelas 8-9 yang jumlahnya hampir 1.000 itu, pasti pikirannya itu berbagai macam. Di antara siswa itu pasti punya bakat yang berbagai macam. Ada bakat musik, ada bakat tari, ada bakat macam-macam lah. Ada yang bakatnya di olimpiade misalnya, ada yang bakatnya di olahraga, ada yang diam, ada yang kreatif. Nah, semuanya itu nanti di OSIS itu ya, semuanya itu nanti di OSIS itu nanti pikiran-pikiran yang hebat-hebat itu nanti bisa disampaikan kepada perwakilan kelas. Perwakilan kelas itu. Jadi setiap kelas nanti ada perwakilan kelas yang menjadi pengurus OSIS. Jadi di situ disampaikan ke pengurus OSIS melalui perwakilan kelas, kemudian disampaikan ke pengurus harian, kemudian digodok, kemudian dibuat program, setelah itu baru disampaikan kepada pembina siswa. Nah, kalau disetujui bahwa program itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau ada yang punya pikiran, Pak, bagaimana kalau siswa ya punya ide, Pak, bagaimana kalau kita siswa itu mengadakan kegiatan ya bakti sosial misalnya. Ya sampaikan saja ke pengurus OSIS, kemudian pengurus OSIS akan membuat sebuah, kalau program itu disetujui maka anak itu kan ide yang bagus, dan ide itu biasanya tumbuh dari anak yang hebat. Kemudian mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa. Karena kalian itu satu OSIS SMP 2, maka kalian itu satu kesatuan, satu saudara.
tidak ada istilahnya senior junior, yang ada adik kakak, saling asuh dan saling asah. Ya, tuh. Jadi kelas 7 sebagai adik, kelas 8 sebagai kakaknya kelas 7, dan kelas 8 punya kakak kelas 9. Nah, mereka itu saling asuh, saling membuli, tidak boleh. Tidak ada yang bully di SMP 2. Kalau ada, misalnya kami seperti itu, bisa lapor ke kami sebagai pembiayaan atau kepada Bapak Ibu Guru. Akan kami tidak Yang ketiga, sebagai tempat sarana berkomunikasi. Menyampaikan pikiran, gagasan, kemampuan berpikir, dan wawasan dan pengambilan keputusan. Jadi semuanya itu nanti ada di pengurus OSIS ya. Jadi kalau kalian sebagai anggota OSIS akan memiliki pikiran yang bagus, memiliki ide yang bagus, dan ingin mengembangkan, silakan kalian menjadi pengurus OSIS. Ya, itu nanti akan kalian belajar membuat sebuah program, dan program itu akan kalian untuk siswa. Pokoknya kalau kalian sudah masuk menjadi pengurus OSIS, itu benar sekali. Kenapa? Karena di situ akan banyak saling kerjasama ya, sama anggota OSIS, sama anggota pengurus OSIS. Nah, ini kan tadi Bapak bicara anggota OSIS. Nah, sekarang Bapak bicara pengurus OSIS yang buat terjadi. Siapapun bisa menjadi pengurus OSIS. Bila menjadi pengurus OSIS, maka tugasnya adalah pertama menyusun dan melaksanakan program ya sesuai dengan ADR. Ini kenapa ini ibu juga ya. Nah, ini biasanya dilatihkan pada waktu LDKS. Setelah dilantik menjadi pengurus OSIS, maka latihan LDKS itu belajar membuat program dan dilaksanakan program tersebut selama tahun ke depan. Ini masa bakti OSIS adalah pengurus OSIS adalah cuma setahun, ya. Dan yang menjadi pengurus OSIS adalah kelas 7 dan kelas 8. Sebenarnya sudah lewat, mereka berpikir untuk menyiapkan masa depan mereka untuk lanjut ke sekolah yang lebih tinggi, ya kan? Yang kedua, tugasnya adalah, ini harus bisa menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Apakah kalau enggak menjadi pengurus boleh? Tidak begitu. Oh, harus, ya boleh. Tetap, pokoknya selama kalian menjadi anggota OSIS, apalagi menjadi pengurus OSIS, wajib menjunjung tinggi nama baik di sekolah. Oleh karena itu, tolonglah kalian yang berada di luar, kalau di sekolah misalnya, kalau kalian sudah masuk sekolah, bisa kami awasi. Tapi ketika kalian sudah berada di luar sekolah, tolonglah kalian bersikap sopan santunlah di luar dengan orang lain. Bersikap baiklah dengan orang lain di luar. Mengadakan kegiatan yang positif di luar, yang negatif. Nah, sekarang ini karena kalian mungkin selama tahun kemarin tidak masuk sekolah ya, di rumah dan banyak waktu HP. Nah,
Nah, kadang ada yang membuat konten video TikTok, ya kan? Video TikTok. Nah, kalau kalian boleh ya, boleh kalian buat video TikTok, boleh silakan. Tapi yang divideokan adalah hal yang positif, hal yang negatif. Misalnya hal yang negatif adalah, maaf ya, hanya ada yang merokok, bukan orang besar yo, gaya merokok, kalau itu ya bukan meragukan rokok, rokok sungguhan, itu ada itu. Nah kalau seperti itu berarti kurang menjunjung tinggi martabat sekolahnya. Selama kalian menjadi siswa SMP 2, maka ada saja kami bisa mendeteksi kalau ada seandainya daerah kalian yang apa ya, yang membuat video TikTok yang kurang bagus, kami bisa mendeteksi. Karena gimana aja mudah, biasanya video itu kan nanti nyebarnya cepat, nyebarnya antar teman kan. Nah, kadang teman itu akan sampai kepada, dan kami juga punya tim IT yang bisa mendeteksi ya, kalau ada hal yang kurang bagus. Ketiga, kepemimpinan OSIS, pengurus OSIS bersifat kolektif. Jadi di OSIS nanti pengurus OSIS itu bersifat kolektif. Keputusan bersifat kolektif dalam mengambil keputusan yang sudah disepakati secara bersama. Tiga, empat. Dan keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS ya kepada pembina OSIS dan anggota di akhir jabatan. Tahun 2021 sampai 2022, maka tahun 2022 bulan Juli habis masanya, maka membuat laporan pertanggungjawaban apa saja yang sudah dikerjakan selama setahun. Kemudian pengurus OSIS terus sering-sering berkonsultasi dengan pembina. Apalagi kalau akan melakukan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, ya kan? Banyak orang. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, maka harus konsultasi dengan pembina. Dan dari pembina akan diberikan, kemudian akan dijelaskan kepada Bapak. Kalau setuju, maka dan yang melibatkan banyak orang apa? Contohnya banyak. Misalnya, kalau kemarin masih ada tatap muka, itu mengadakan kegiatan jalan sehat. Itu jalan-jalan mencuri batu. Kan banyak orang, 1.000 orang. Kalau jalan-jalan 1.000 orang itu kan harus memberikan minta izin yang punya jalan, ya. Isu hingga nanti kalau ada yang menyeberang jalan, jadi nah, jalan tur organisasi OSIS. Itu nanti akan dari dan kelas, majelis perwakilan kelas, dan pengurus. Jadi pengurus proses di SMP 2 jumlahnya 50 orang, 50 anak. Banyak karena teknik di
10. 10 ya. Ya, 10% itu. Nah, di antara ngobrol itu nanti ada yang menjadi anggota MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Jadi kelas 7, kelas 8, kemudian nanti ada perwakilan kelas. Kemudian yang menjadi pengurus harian. Yang pertama adalah ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, itu yang akan mengurusi OSIS. Nah, ini kata di servisnya ada 10. Yang pertama servis apa? Bagaimana dan kesatuan bahasa. Ini biasanya ada seorang. Kemudian dari pembinaan di Bur. Jadi mungkin ada 3 sampai 4. Tergantung dari luasnya cakupan. Yang ketiga, saksi pembinaan bagian unggul, korban dan pembinaan. Yang keempat, saksi petani akademik. Ini ada berbakat dan minat. Nah, anak-anak pengurus OSIS yang masuk di segmen ini A, B, C, D membuat sebuah program yang dilakukan per tahun. Kalau seandainya ada 10 masing-masing segmen sebuah program dan setahun dilaksanakan all. Karena di sela-sela kesibukan kerja masih ada kegiatan perusahaan itu menggunakan program seks. Programnya jangan yang menambah beban ya, tapi yang kira-kira sejalan dengan program sekolah atau sejalan dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya, pakai pembinaan keimanan. Misalnya mengadakan sholat berjamaah wajib dan sholat asar. Ini 2 tahun lalu kita belum pandemi, kita bisa berjalan, maka ada program itu bukan sholat berjamaah dan asar. Semua siswa ini. Yang mengawal adalah pengurus OSIS. Bagaimana? Yang mengabsen, jadi sholatnya di absen. Yang megang absen adalah pengurus OSIS. Dan kemarin ini anak-anak yang lain setelah sholat, kemudian setelah sholat kita lapor ke pengurus OSIS untuk di depannya itu dibentang. Dia sudah atau kegiatan kajian yang lain. Nabi atau ya itu contohnya ini akan berikan. Kemudian seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, kan politik hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks keluar. Saya tahu bahwa masa kita sangat heterogen. Diharapkan pengurus proses itu program ini membuat kebijakan yang bisa mengakomodir semua siswa. Kemudian seksi pembinaan kreativitas, kesadaran dan kewirausahaan. Biasanya anak-anak yang pengurus proses yang di sesi ini
Biasanya yang paling mudah adalah mengadakan kegiatan belajar ke dunia perusahaan. Jadi setiap tahun ada dan setelah itu bekerja, tambang, pusat, guna balik air, ya. Kemudian di sampingnya itu akan ada bazar, kan kesempatan kelas yang ingin buka bazar, melayani anak-anak yang lain yang tidak ikut olahraga, tapi mereka haus atau lapar sehingga mereka bisa di bazar itu melatih apa ya, melatih beli. Kemudian sesi pembinaan kualitas jasmani kesehatan. Ini kalau dulu ada program namanya program apa ya, BUR ya, nutrisi itu ada, tapi kalau kami ini karena masa pandemi itu tapi biasanya anak-anak di pengurus OSIS itu membuat program senam sehat kan seminggu sekali ya. Pasti pembinaan apa, pasti pembinaan teknologi dan jadi pembinaan komunikasi. Nah semuanya ini program ini yang ada di spesifik ini akan pada waktu Pak, bagaimana cara menjadi pengurus OSIS? Oh, ya. Syaratnya harus daftar dulu. Yang daftar dulu itu pengurus OSIS. Dan kita akan dulu. Silakan kalian yang berminat menjadi pengurus OSIS, kita daftar dulu. Lalu GF ya, kita setorkan melalui GF. Nah, masa pandemi kita belum bisa ketemu. Kemudian setelah daftar, kemudian mengupload berkas-berkas pendaftaran. Yang diupload apa? Kalau kelas 7 adalah fotokopi SKL. Kalau dia dari kelas 8, dia mengupload raport. Kemudian dia bisa mengupload bagi yang punya ya, bagi yang punya itu piagam prestasi minimal tingkat kota. Apapun, minimal tingkat kota. Dan foto diri, foto kalian, bisa profile ya. Dan terakhir adalah surat persetujuan dari orang tua. Mengapa harus setuju orang tua? Karena setelah menjadi pengurus OSIS, maka dia status sebagai dia harus belajar. Yang kedua, dia menjadi pengurus OSIS. Di situ akan banyak kumpul kegiatan kan gitu. Kalau dia yang anak yang rajin, wah bisa pacaran dan sampai alasan anak OSIS tugasnya tidak dikerjakan. Malah anak OSIS tugas wajib dikerjakan. Orang yang pertama kali mau buka jempol. Kemudian seleksi administrasi. Kemudian kami seleksi. Bagi yang lolos seleksi administrasi, maka dia ikut tes tulis. Ini adalah tes akademik. Nah ini ya, akademik. Jadi diharapkan pengurus adalah anak-anak yang kualitas. Semuanya untuk dan SPDB, tes baris berbaris. Kan semua pengurus khusus harus bisa baris. Kenapa? Karena kalau sekolah kegiatan acara Senin atau acara hari peringatan negara,
Kan yang menjadi petugas adalah pengurus OSIS. Dan harus siap, karena siap maka dia harus bisa PBB. Dari sekian pendaftar tadi ya, kemudian kita umumkan. Kita ambil berapa? 50 calon pengurus OSIS. Kemana ada 200 orang pendaftar. Banyak. Proses di SMA 2 itu sekarang diminati oleh kalian, oleh kelas kalian. Ya, kelas 8 itu waktu kelas 2 dia daftar karena dia belum bisa terima, ya naik kelas 8 dia ingin ada akan mundur. Jadi dari 200 orang pendaftar setelah kita tulis, kita di PBB, kemudian kita rekap, soalnya kita ambil 50 orang calon pengurus OSIS. Ini adalah orang-orangnya kita. Yang kita. Kemudian dari 50 calon tersebut, diambil 10 besar. Ngapain 10 besar? Di 10 besar diadakan tes wawancara. Di tes wawancara, 10 orang itu diambil 6 besar kandidat ketua umum. Ya. Nah, kalau sudah terpilih menjadi kandidat ketua umum, kemudian masing-masing calon ketua umum itu menyampaikan visi misi kepada teman-temannya, merayu teman-temannya. Kalau ketika masih kita bisa ikutkan setelah upacara hari Senin. Jadi mereka ngomong di seluruh siswa kelas itu secara di depan umum, tapi karena ini masa pandemi hanya rekaman video. Ini akan kami share ke grup. Nah, setelah penyampaian visi misi oleh ketua umum, kemudian kita akan tentukan jadwal untuk memilih ketua umum. Itu nanti akan dipilih dengan pemilihan itu memilih ketua umum dari wakil. Ya. Kemudian berdasarkan rekapan perolehan suara tersebut akan kasih ketua tinggi, ya ketua, ada yang sekretaris, ada yang juga. Nah, pengurus OSIS itu setelah terbentuk, kemudian diskusi membicarakan teman yang lain sebagai calon yang lain. Itu 4 orang itu ya. Kan 6 orang diambil, bisa 44 orang. Nah, 44 orang ini diapakan? Maka 6 orang tadi, pengurus harian tadi, adakan diskusi, kemudian memilah dan memetakan tentang job. Dibagikan ke 10 seksi. Setelah diberikan rata dan ketinggalan, baru kita adakan pelantikan pengurus OSIS. Kita akan pelantikan di lapangan basket SD. Kita mengerjakan 50 orang pengurus OSIS, seperti pengurus harian, dan seksi. Dan katanya di lapas kita tetap protokol kesehatan. Setelah pelantikan pengurus OSIS, baru kita adakan LDKS, latihan kepemimpinan. Nah, di situ LDKS ngapain? Ya, tadi di dalam LDKS maka pengurus OSIS membuat, menyusun, dan melaksanakan program kerja. Jadi membuat program kerja,
sesuai dengan checklist yang sudah diberikan. Ini ini apa? Ini programnya apa? Ini apa? Ini apa? Nanti itu seterusnya. Ini apa? Kalau sudah membuat program, kemudian kita rekap, kita susun, dan kita buatkan jadwalnya. Jadi nanti tinggal melihat, ini ada bulan ini adalah program ini. Nah, itu tentang proses di SMP 2 tentang seluk-beluk. Jadi, anak-anakku kelas 7 yang baru, kalau kalian ingin menumbuhkan bakat, minat, kemampuan diri, percaya diri, bisa menjadi pengurus. Ya, silakan kalian mendaftarkan diri. Kalau nanti karena akan share saran proses melalui kelas, pada itu silakan kalian mendaftarkan diri dan melengkapi berkas-berkas yang kami minta. Oke ya, nah kami, nah terima kasih sudah setia untuk mendengarkan, memahami apa yang semoga yang dilakukan dapat dipahami dan senang sehingga ya minat untuk menjadi pengurus pengalaman kelompok besar ya. Anak-anak yang menjadi proses ketika di SMP maupun di SMA mereka membawa dampak positif ketika mereka sudah besar lagi. Ini mereka sudah orang ya, KW atau menjadi guru atau menjadi apapun itu berdampak positif, sangat berdampak positif yang menjadi di sekolah. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf sebabnya bila ada salah dan sebagainya. Sekian dulu. Jumpa di hari yang kelima, keempat dan kelima ya. Mari kalian masih tetap lupa bagi kalian yang belum start foto bisa kalian foto hari ini. Kalian fotonya ke bus ya. Terima kasih dari Pak Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.